Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Penggerakan Pia dengan NIM 24602035 Prodi Akuntansi. Saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas ekonomi mikro, yaitu pasar dasar. Pasar adalah satu tempat sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi membeli barang atau jasa. Pasar dapat berupa pasar fisik, pasar tradisional atau mall, atau pasar non-fisik seperti pasar online. Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, pasar memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar tempat fisik bertemunya penjual dan pembeli. Secara umum, pasar adalah mekanisme atau struktur yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pembeli, yaitu permintaan, dan penjual, penawaran, untuk menukar barang, jasa, atau faktor produksi yang pada akhirnya akan membentuk harga keseimbangan. Itu tidak selalu fisik. Pasar tidak harus berupa lokasi fisik seperti pasar tradisional atau supermarket. Pasar bisa berupa platform online, bursa saham, atau bahkan hanya interaksi melalui telepon atau internet. Intinya adalah adanya sistem di mana transaksi dapat terjadi. Kedua, interaksi penawaran dan permintaan. Fungsi utama pasar adalah memfasilitasi pertemuan antara pihak yang ingin menjual, yaitu produsen atau penjual, dan pihak yang ingin membeli, konsumen atau pembeli. Dari interaksi ini terbentuklah harga dan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Ketiga, penentuan harga. Pasar berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan harga barang dan jasa. Harga ini terbentuk berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga cenderung naik dan sebaliknya. Klasifikasi bentuk-bentuk pasar. Klasifikasi bentuk-bentuk pasar dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Pasar jenis barang yang diperjualbelikan. Beberapa klasifikasi bentuk-bentuk pasar berdasarkan struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu penjual atau pembeli yang dapat memenuhi harga pasar. Monopoli, pasar yang hanya terdiri dari satu penjual sehingga penjual tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan harga pasar. Pasar oligopoli, pasar yang terdiri dari beberapa penjual sehingga penjual tersebut memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga pasar. Klasifikasi bentuk-bentuk pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Pasar barang konsumsi, pasar yang menjual barang-barang konsumsi seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Pasar barang modal, pasar yang menjual barang-barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain. Pasar jasa, pasar yang menjual jasa seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan cakupan wilayah, pasar lokal, pasar yang beroperasi dalam wilayah yang terbatas seperti pasar tradisional di satu daerah. Pasar regional, pasar yang beroperasi dalam wilayah yang lebih luas seperti pasar antar provinsi. Pasar nasional, pasar yang beroperasi dalam seluruh wilayah negara. Perbandingan singkat dengan bentuk pasar lain, monopoli, oligopoli, monopolis. Ini adalah perbandingan singkat antara bentuk pasar. Yang pertama, monopoli. Jumlah penjual hanya ada satu penjual tunggal yang menguasai seluruh pasar. Produk yang dijual unik dan tidak memiliki barang pengganti yang unik atau tidak ada substitusi dekat. Pengendalian harga. Penjual memiliki kendali penuh atau price maker dalam menentukan harga dan kuantitas produk. Hambatan masuk pasar sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan tidak ada pesaing baru karena adanya paten, hak eksklusif, biaya awal yang besar. Persaingan harga tidak bukan karena tidak ada pesaing, negara atau PLN, perusahaan kereta api atau
rasa homogen, misalnya semen, baja, atau terdiferensiasi, misalnya mobil, minuman ringan. Pengendalian harga. Setiap penjual memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga tetapi saling tergantung satu sama lain. Keputusan harga satu perusahaan akan memengaruhi perusahaan lain. Sering terjadi kesepakatan tidak langsung atau kolusi. Hambatan masuk pasar cukup tinggi karena investasi awal yang besar, teknologi yang kompleks, atau pengaruh perusahaan besar yang sudah ada. Persaingan non-harga sangat aktif seperti iklan, diferensiasi produk, dan inovasi. Contohnya industri telekomunikasi, industri otomotif, industri rokok. Yang ketiga, pasar monopolistik. Jumlah penjual, banyak penjual tetapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Produk serupa tetapi terdiferensiasi, memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dalam hal kualitas, desain, merek, atau layanan. Pengendalian harga. Penjual memiliki sedikit kendali atas harga. Jika satu produsen menaikkan harga terlalu tinggi, konsumen bisa beralih ke produk lain yang serupa. Hambatan masuk pasar relatif rendah, kemungkinan produsen baru untuk masuk dan keluar pasar dengan mudah. Persaingan non harga sangat sangat aktif terutama melalui diferensiasi produk, branding, dan promosi penjualan. Contoh pakaian, restoran, kosmetik, sabun, makanan cepat saji. Pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan produk yang diperjualbelikan bersifat homogen atau serupa. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran. Pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Karakteristik: banyak penjual dan pembeli. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Produk homogen. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya produk dari berbagai penjual memiliki karakteristik yang sama. Informasi sempurna. Baik penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap dan akurat mengenai pasar, termasuk harga, kualitas produk, dan lain-lain. Kebebasan masuk dan keluar pasar. Perusahaan bebas masuk dan keluar pasar tanpa hambatan apapun. Harga yang ditentukan pasar. Harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran. Tidak ada campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga atau mengatur pasar. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga pasar. Harga ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar secara keseluruhan melalui interaksi total permintaan dan total penawaran. Dalam model ideal ini, setiap pelaku pasar, baik produsen maupun konsumen, adalah price taker, yang berarti mereka harus menerima harga yang berlaku di pasar dan tidak dapat memenuhi harga tersebut melalui keputusan produksi atau konsumsi mereka. Ciri-ciri atau karakteristik utama. Pertama, banyak penjual dan pembeli. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga proporsi masing-masing individu terhadap total penawaran atau permintaan pasar sangat kecil. Berarti tindakan satu penjual atau satu pembeli tidak akan secara signifikan memengaruhi harga pasar. Setiap penjual hanya menjual sebagian kecil dari total output pasar, dan setiap pembeli hanya membeli sebagian kecil dari total input pasar. Kedua, produk homogen identik. Produk yang ditawarkan oleh semua perusahaan di pasar adalah identik atau sama persis dengan segala aspek, fitur, merek, dan lain-lain. Tidak ada diferensiasi produk baik nyata maupun perseptual. Akibatnya, konsumen tidak memiliki preferensi terhadap produk dari penjual tertentu, akan membeli dari siapapun yang menawarkan harga terendah karena semua produk sama. Ini menghilangkan insentif bagi perusahaan untuk bersaing berdasarkan kualitas atau fitur.
Tiga, informasi sempurna atau perfect information. Semua pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, memiliki informasi yang lengkap dan sempurna mengenai harga, kualitas produk, teknologi produksi, biaya, dan kondisi pasar lainnya. Konsumen mengetahui harga yang ditawarkan oleh semua penjual dan produsen, mengetahui semua teknologi dan biaya yang relevan. Tidak ada asimetri informasi sehingga tidak ada yang dapat mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pihak lain. Empat, tidak ada hambatan keluar masuk pasar atau free entry and exit. Perusahaan dapat dengan mudah dan tanpa biaya masuk atau keluar dari industri. Tidak ada hambangnya yang signifikan seperti perizinan khusus, biaya investasi awal yang sangat besar, hak paten atau kontrol atas sumber daya kunci. Kebebasan masuk dan keluar ini memastikan bahwa jika ada keuntungan super normal di atas normal dalam jangka pendek, perusahaan baru akan masuk, dan jika ada kerugian, perusahaan akan keluar, yang pada akhirnya mengembalikan keuntungan ke tingkat normal dalam jangka panjang atau sama dengan panjang. Mekanisme penentuan harga dan output. Mekanisme penentuan harga output adalah proses penentuan harga suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasan tentang mekanisme penentuan harga output. Yang pertama, perusahaan menentukan biaya produksi. Perusahaan menentukan biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Yang kedua, perusahaan menentukan harga. Perusahaan menentukan harga berdasarkan biaya produksi, permintaan, dan penawaran. Yang ketiga, konsumen menentukan permintaan. Konsumen menentukan jumlah barang atau jasa yang diminta pada suatu harga tertentu. Perilaku produsen dan konsumen. Perilaku konsumen. Konsumen adalah price taker dan berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka dengan anggaran terbatas. Mereka akan membeli produk pada harga pasar yang berlaku selama manfaat marginal yang diperoleh lebih besar atau sama dengan harga. Perilaku produsen. Produsen adalah price taker dan tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan ekonomi. Karena mereka tidak dapat memenuhi harga, keputusan utama produsen adalah menentukan berapa banyak output yang akan diproduksi untuk mencapai laba maksimum. Produsen akan terus berproduksi selama pendapatan marginal lebih besar dari biaya marginal MC, dan akan berhenti pada titik di mana MR sama dengan MC dalam pasar persaingan sempurna, karena harga adalah konstan bagi perusahaan individu. Maka pendapatan rata-rata atau AR dan pendapatan marginal MR sama dengan harga P, sehingga kondisi masih keuntungan menjadi P sama dengan MR sama dengan MC. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dalam pasar persaingan sempurna tercapai ketika kuantitas total barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan kuantitas total yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Pada titik keseimbangan ini tidak ada kecenderungan harga untuk naik atau turun, dan semua pelaku pasar telah mencapai tujuan maksimasi mereka. Surplus dan defisit pasar tidak terjadi pada titik keseimbangan ini. Penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Harga di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh interaksi kekuatan permintaan dan penawaran secara agregat di seluruh pasar dan oleh salah satu perusahaan individual. Pertama, pada tingkat pasar atau industri, kurva permintaan pasar berlereng negatif dan kurva penawaran pasar berlereng positif, berpotongan pada satu titik yang menentukan harga keseimbangan dan kuantitas. Keseimbangan Q untuk seluruh industri. Pada tingkat perusahaan atau individual, setelah harga pasar terbentuk, perusahaan individual harus menerima harga tersebut. Oleh karena itu, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan individual adalah horizontal atau elastis sempurna. Pada tingkat harga P, ini berarti perusahaan dapat menjual berapapun output yang diinginkannya pada harga pasar, tetapi jika mencoba menjual di atas pasar,
permintaannya akan nol. Kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan dan penawaran memainkan peran penting dalam menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Kedua, dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, artinya bahwa semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang atau jasa yang diminta. Kurva permintaan ini juga menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama dan tidak ada perbedaan dalam kualitas barang atau jasa. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva penawaran memiliki kemiringan positif. Artinya bahwa semakin tinggi harga, semakin tinggi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran ini juga menunjukkan bahwa produsen memiliki biaya produksi yang sama dan tidak ada perbedaan dalam teknologi produksi. Ini dia gambar kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Yang rumusnya itu Q sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana Q adalah kuantitas permintaan dan QS adalah kuantitas penawaran. PD adalah harga permintaan dan PS adalah harga penawaran. Keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Kelebihan: efisiensi, alokatif, dan produktif. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai model pasar yang paling efisien, ditinjau dari dua aspek utama. Pertama, efisiensi alokatif atau alokatif efisiensi. Tercapai ketika sumber daya dialokasikan sedemikian rupa sehingga barang dan jasa yang diproduksi adalah yang paling diinginkan oleh masyarakat. Dan pada kuantitas yang tepat dalam pasar persaingan sempurna, efisiensi alokatif terpenuhi karena harga P sama dengan biaya marginal. Pada output keseimbangan P sama dengan MC, ini berarti bahwa nilai yang ditempatkan konsumen pada unit terakhir barang yang direfleksikan oleh harga sama persis dengan biaya tambahan untuk memproduksi unit tersebut. Tidak ada deadweight loss, menunjukkan bahwa surplus konsumen dan surplus produsen dimaksimalkan sehingga kesejahteraan sosial mencapai puncaknya. Efisiensi produktif atau efisiensi tercapai ketika barang dan jasa diproduksi dengan biaya rata terendah yang memungkinkan dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang perusahaan akan beroperasi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang P sama dengan minimum LRAC. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pemborosan sumber daya alam proses produksi karena setiap perusahaan menghasilkan output dengan metode yang paling efisien. Contoh yang keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Kelemahan, ketidaksesuaian dengan kenyataan di dunia nyata. Meskipun secara teoritis efisien, pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelemahan yang membuatnya sulit ditemukan dalam praktik dan menimbulkan kritik. Pertama, asumsi tidak realistis. Asumsi dasar seperti produk homogen, informasi sempurna dan tanpa hambatan masuk atau keluar sangat sulit untuk dipenuhi di sebagian besar pasar nyata. Hampir semua produk memiliki setidaknya sedikit diferensiasi informasi, tidak pernah sempurna dan selalu ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk ke industri. Kurangnya inovasi dan diferensi produk karena dalam jangka panjang keuntungan ekonomi adalah nol dan produk bersifat homogen. Perusahaan memiliki sedikit insentif untuk berinvestasi dalam penilaian dan pengembangan R dan D atau untuk berinovasi dan mendiferensiasikan produk mereka. Ini dapat menghambat kemajuan teknologi dan pilihan konsumen. 3. Tidak memperhitungkan eksternalitas. Model pasar persaingan sempurna tidak secara otomatis memperhitungkan adanya eksternalitas, biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi seperti polusi. Akibatnya, produksi barang dengan eksternalitas negatif mungkin terlalu tinggi dan barang dengan eksternalitas positif mungkin terlalu rendah yang menyebabkan kegagalan pasar. Analisis kesejahteraan konsumen dan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, kesejahteraan sosial atau total surplus dimaksimalkan. Yang pertama,
surplus konsumen, area di bawah kurva permintaan pasar dan di atas harga pasar dalam persaingan sempurna, harga yang rendah dan kuantitas yang tinggi memaksimalkan surplus konsumen. Surplus yang kedua, surplus produsen. Area di atas kurva penawaran pasar dan di bawah harga pasar meskipun perusahaan hanya mendapatkan laba normal, di jangka panjang surplus produsen tetap ada mencerminkan selisih antara harga yang mereka terima dan biaya marginal mereka. Yang ketiga, kesejahteraan sosial atau total surplus. Jumlah surplus konsumen dan surplus produsen pasar persaingan sempurna mencapai tingkat kesejahteraan sosial tertinggi karena tidak ada dead weight loss menunjukkan efisiensi Pareto optimal. Kurva biaya dan pendapatan. Biaya perusahaan memiliki kurva biaya marginal, MC biaya total rata-rata atau ATC, biaya variabel rata-rata atau AVC, dan biaya tetap rata-rata atau AFC. Kurva MC umumnya berbentuk U dan memotong ATC dan AVC pada titik minimumnya. Pendapatan karena perusahaan adalah price taker, harga P, pendapatan rata-rata AR, dan pendapatan marginal MR. Semuanya sama dan diwakili oleh garis horizontal pada tingkat harga pasar. Ini dia gambar kurva biaya dan pendapatan. Pendapatan itu jumlah pendapatan rata-rata, pendapatan AR marginal, pendapatan MR. Kurva biaya itu FC dan TC naik seiring bertambahnya output AFC atau AVC, dan ATC menunjukkan biaya rata-rata. MC biaya marginal naik cepat karena efek efisien menurun. Keputusan produksi dalam jangka pendek. Keputusan produksi dalam jangka pendek ini merujuk pada bagaimana perusahaan membuat keputusan mengenai berapa banyak yang akan diproduksi dalam periode waktu yang relatif singkat, di mana setidaknya satu faktor produksi tetap tidak dapat diubah, misalnya ukuran pabrik. Yang pertama, jumlah produksi. Produsen perlu menentukan jumlah produksi yang optimal untuk memaksimalkan laba. Dua, biaya produksi. Produsen perlu mempertimbangkan biaya produksi termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Ketiga, harga jual. Produsen perlu mempertimbangkan harga jual produk dan bagaimana harga tersebut akan mempengaruhi permintaan. 4, kapasitas produksi. Produsen perlu mempertimbangkan kapasitas produksi yang tersedia dan bagaimana mengoptimalkan penggunaannya. 5, analisis biaya volume laba. Metode ini membantu produsen menentukan jumlah produksi yang optimal untuk memaksimalkan laba. 6, analisis titik impas. Metode ini membantu produsen menentukan titik impas, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan biaya. 7, penggunaan sumber daya. Produsen perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Penyusunan pasar dalam jangka panjang. Penyusunan pasar dalam jangka panjang ini berkaitan dengan bagaimana pasar penyusunan diri dari waktu ke waktu, di mana semua faktor produksi dapat diubah. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat masuk atau keluar dari pasar dan skala produksi dapat disesuaikan. Pertama, perubahan jumlah perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat masuk atau keluar dari pasar sehingga jumlah perusahaan dapat berubah. Kedua, perubahan kapasitas produksi. Perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas produksi mereka dalam jangka panjang. Ketiga, perubahan teknologi. Perusahaan dapat mengadopsi teknologi baru dan mengurangi biaya produksi. Keempat, perubahan diferensiasi produk. Perusahaan dapat penyusunan pasar dalam jangka panjang. Pasar persaingan sempurna memiliki referensi dan aplikasi yang luas dalam ekonomi dan bisnis. 1. Relevansi. Model ideal. Pasar persaingan sempurna dapat dijadikan sebagai model ideal untuk memahami bagaimana pasar yang efisien dapat berfungsi. 2. Dasar untuk analisis ekonomi. Pasar persaingan sempurna dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis biaya dan manfaat. 3. Pengertian tentang efisiensi. Pasar persaingan sempurna dapat membantu memahami tentang efisiensi ekonomi dan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan secara optimal. Aplikasi. Kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan konsep pasar persaingan sempurna untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang efektif. Kedua, strategi bisnis. Perusahaan dapat menggunakan konsep yang
yang efektif seperti strategi harga dan strategi pemasaran. 3. Analisis industri pasar persaingan sempurna dapat digunakan untuk menganalisis industri dan memahami bagaimana perusahaan dapat bersaing dalam industri tersebut. Contohnya, nyata atau dekat dengan teori pasar komoditas. Pasar komoditas adalah salah satu contoh pasar yang mendekati konsep pasar persaingan sempurna. Relevansi harga ditentukan oleh pasar. Dalam pasar komoditas, harga ditentukan oleh interaksi antara banyak pembeli dan penjual, sehingga harga dapat dianggap sebagai hasil dari mekanisme pasar persaingan sempurna. Kedua, homogenitas. Produk komoditas seperti minyak, gandum, atau kopi dapat dianggap sebagai produk homogen, sehingga pembeli dan penjual dapat dengan mudah membandingkan harga dan kualitas. Ketiga, informasi yang lengkap. Dalam pasar komoditas, informasi tentang harga, kualitas, dan kuantitas produk dapat dengan mudah diakses oleh pembeli penjual. Aplikasi prediksi harga. Dengan memahami mekanisme pasar persaingan sempurna, pedagang komoditas dapat memprediksi pergerakan harga dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Kedua, manajemen risiko. Dengan memahami bagaimana harga komoditas ditentukan oleh pasar, perusahaan dapat mengelola risiko harga dan mengembangkan strategi untuk mengurangi kerugian. Ketiga, pengembangan strategi perdagangan. Dengan memahami mekanisme pasar persaingan sempurna, pedagang komoditas dapat mengembangkan strategi perdagangan yang lebih efektif dan meningkatkan keuntungan. Contoh nyatanya pasar minyak. Pasar minyak adalah contoh pasar komoditas yang mendekati konsep pasar persaingan sempurna. Harga minyak ditentukan oleh interaksi antara banyak pembeli dan penjual, dan informasi tentang harga dan kuantitas minyak dapat dengan mudah diakses. Pasar gandum. Pasar gandum adalah contoh lain dari pasar komoditas yang mendekati konsep pasar persaingan sempurna. Harga gandum ditentukan oleh interaksi antara banyak pembeli dan penjual, dan informasi tentang harga dan kuantitas gandum dapat dengan mudah diakses. Keterbatasan dalam praktik. Yang pertama, asumsi yang tidak realistis. Pasar persaingan sempurna berasumsi bahwa terdapat banyak pembeli dan penjual produk homogen dan informasi yang lengkap. Namun dalam praktik, asumsi-asumsi ini tidak selalu terpenuhi. Kedua, keterbatasan informasi. Dalam praktik, informasi tentang harga, kualitas, dan kuantitas produk tidak selalu lengkap dan akurat. Ketiga, biaya transaksi. Dalam praktik, terdapat biaya transaksi yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli dan penjual. Keempat, kekuatan monopoli. Dalam praktik, terdapat perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli yang dapat mempengaruhi harga dan kuantitas produk. Kelima, regulasi pemerintah. Dalam praktik, pemerintah dapat melakukan regulasi yang dapat mempengaruhi pasar dan mengurangi efisiensi. Implikasi kebijakan ekonomi. 1. Meningkatkan efisiensi. Pasar persaingan sempurna dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mempromosikan persaingan dan inovasi. Kedua, meningkatkan kesejahteraan. Pasar persaingan sempurna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang lebih baik dan lebih murah. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar persaingan sempurna dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan investasi dan inovasi. Keempat, mengurangi kemiskinan. Pasar persaingan sempurna dapat mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Mungkin itu saja video presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.